Trading atau investasi sebetulnya cuma punya dua output. Yang pertama cuan, yang kedua rugi. Terus kalau misalkan cuma ada dua output, berarti apakah bisa kita bilang trading itu 50-50 chance? Yang artinya 50% bisa menang, 50% kalah? Secara statistik iya betul bisa dibilang kayak gitu. Tapi dalam trading kita kenal yang namanya risk to reward ya, atau risk to reward ratio atau RRR. Apa itu risk to reward? Artinya ketika kita membuat sebuah trading plan ya, resikonya harus lebih kecil dibandingkan rewardnya ya, jadi ruginya lebih kecil dibandingkan dengan cuannya. Contoh ya, misalkan kita membuat 10 trading plan, anggaplah 5 itu berhasil take profit, 5-nya lagi kena stop loss ya, jadi 5 rugi 5 profit. Nah ketika rugi, usahakan ya, contoh ruginya itu cuma 1 juta. Artinya kan 5 kali rugi, jadi total loss 5 juta. Itu ruginya. Tapi profitnya ya, ketika kita take profit, ketika kita berhasil analisanya tepat ya, itu 5 kali, masing-masing profitnya itu 2 juta. Artinya apa? Artinya ketika kita loss 5 kali, kita kehilangan 5 juta, tapi ketika kita profit 5 kali, kita bisa dapat 10 juta. Overall kalau misalkan digabungin, masih cuan kan? Nah dengan risk to reward ratio ini, kita bisa dalam tanda kutip ngakalin 50-50 chance yang tadi di awal video jadi problem. Sebenarnya apakah 50-50 chance ya, 5 rugi 5 profit itu adalah angka yang wajar? Menurut gua itu sudah cukup tinggi ya. Kebanyakan dari trader pemula bahkan cuma punya angka win rate itu di sekitar 30-40%. Artinya dalam 10 kali trading, 7-nya loss, 3-nya profit. Apakah cukup win rate 30% untuk trading? Sebetulnya cukup-cukup aja, asalkan setiap trading ya, kayak tadi gue bilang, risikonya 1 juta. Ya, 7 kali loss berarti loss 7 juta. Sedangkan ya 3 kali trading yang menang, kalau misalkan per trade-nya profitnya 3 juta, artinya cuannya 9 juta dikurangin kerugiannya 7 juta, total masih profit 2 juta. Jadi 30% atau 40% menurut gue cukup-cukup aja seandainya kita bisa menentukan risk to reward ratio yang bagus. Terus kalau misalkan kalian tanya, bro, professional trader itu win rate-nya berapa sih? Mereka 90% ya? Mereka setiap trading selalu profit ya? Nah, gue mau kasih tau fakta uniknya ya, para professional trader yang mengelola dana jutaan dolar, win rate itu cuma di sekitar 60-70%. Yes, gue pernah lihat sendiri akunnya dengan mata kepala gue, dia pegang akun jutaan dolar tapi win rate cuma sekitar 64%. Dan menurut gue pribadi, angka 60-70% itu tuh udah tinggi banget dalam trading. Percaya deh sama gue. Ya, kalau misalkan memang 60-70% win rate itu tidak menghasilkan, gue yakin dia nggak bakalan taruh jutaan dolar. Karena kalau loss itu sakit banget. Nah coba deh sekarang kalian hitung ya, kira-kira berapa win rate dari trading kalian. Jangan cuma 4 kali 5 kali trading, tapi kalau bisa 100 kali trading baru tuh dihitung. Jadi biasain ya, setiap kalian keluar masuk, take profit atau stop loss itu tuh dicatat untuk ngebentuk jurnal trading. Nah pasti sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, bro, tadi kan lu bilang win rate 50% overall bisa tetap cuan. Bener ya, tadi kita udah hitung ya sama-sama. Tapi kalau misalkan win rate 60% sampai 70%, pasti profitnya bakalan lebih mantap kan? Betul ya, memang ya manusia itu nggak ada puas-puasnya. Udah 50% aja bisa cuan, masih minta 60% sampai 70%. Oke, nggak apa-apa, gue bakal spill 3 tipsnya. Tips ini ya, disclaimer, gue dapet pas gue tanya, pas gue ngobrol sama temen gue yang trader profesional, yang udah jago banget, yang kalau cuan itu ya bisa buat hidup bertahun-tahun kali ya. So langsung aja, ini dia 3 rahasia profesional trader untuk meningkatkan win rate trading mereka. Yang pertama adalah trend is your best friend. Mungkin kalian udah sering ya denger istilah trend is your best friend. Dan biasanya yang ngomong ini adalah pakar investasi gitu ya biasanya. Tapi sebetulnya ketika kita trading pakai time frame 15 menit, pakai time frame 5 menit, pakai time frame 1 jam, ya ini juga investasi. Cuma investasi jangka pendek. Ya, jangka yang sangat pendek. So istilah trend is your best friend bisa kita pakai juga di sini. Oke, kita langsung masuk ya ke chartnya. Nah, di sini gue udah bukain chart dari Bitcoin
Ya, kalian bisa lihat di samping sini. Dan ini gue pakai time frame 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena ini sesuai preference gue ya, yang mana gue trading tuh biasanya interval beberapa jam, 1 hari, maksimal 2 hari. So, time frame 15 menit, maksimal 1 jam menurut gue paling cocok sama diri gue. Nah, kalau buat kalian backtest dulu aja. Kalian sukanya yang mana? Boleh 5 menit, boleh 15 menit, boleh 1 jam, boleh 2 jam, bahkan boleh juga 4 jam. Tergantung kalian time frame-nya seberapa panjang. Kita balik lagi ke chartnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau Bitcoin itu sedang dalam kondisi downtrend. Ya, kalian bisa lihat ya, harga pucuknya atasnya tuh di sekitar 98.800, terus garis kuning di 97.900, terus garis oranye di bawahnya juga ditembus lagi 97.200, sampai garis merah yang di bawah di 96.600 itu dijebol juga. Ya, kalau misalkan kalian lihat pergerakan harga sebuah barang terus-terusan menembus support, ya kita bisa kategorikan ini lagi dalam kondisi downtrend. Tapi ketika sebuah harga bergerak turun, sebetulnya dia tuh nggak langsung turun jebret satu candle langsung tembusin 3 support, nggak. Biasanya ketika dia berjalan di antara garis kuning dan oranye, ya kan bisa lihat di situ, itu dia tektok beberapa kali. Sempat garis oranye naik lagi ke kuning, dari kuning turun lagi ke oranye, terus pelan-pelan naik lagi ke kuning sampai akhirnya nggak kuat, garis oranye nggak kuat, supportnya nggak kuat, dan jebol. Begitupun terjadi lagi ketika pergerakan harganya ini ada di antara garis oranye dan garis merah. Garis oranye sekarang menjadi resisten dan garis merahnya menjadi support. Ya, ketika nembus garis oranye, dia visit garis merah, terus dia naik lagi dulu sedikit ke garis oranye sampai akhirnya jebol. Nah, inilah yang kita bilang lagi downtrend, cuma sesekali ada pullback menguji resisten yang di atas. Cuma karena bayarnya nggak kuat, kalah sama seller, ya akhirnya jebol support. Terus artinya apa bro dari chart ini? Nah, artinya ya kalau misalkan kalian lihat bentuk chart kayak begini, market structure-nya lagi downtrend, identifikasinya trennya lagi turun ya, confirm. Nah, kalau misalkan kalian mau entry di barang kayak begini, posisi kebanyakan ya yang harus kalian ambil adalah posisi short atau sell. Ya, jangan malah kebalik. Trennya lagi turun, kalian malah long, kalian malah buy. Oke, karena seandainya kalian melawan tren ya, harganya lagi turun tapi kalian long, yang ada kalian cuma dapat profitnya itu tipis-tipis ya. Kalian bisa masuk, emang bisa cuan ya, bener bisa cuan ketika lagi pullback ke atas menguji resisten, tapi setelah nggak kuat dia bakalan lanjut turun lagi. Jadi ketika kalian mau ngelawan tren, biasanya profitnya dikit, tapi ketika lossnya dalam. Risk to reward yang bagus kan tadi kita udah bahas ya di awal video, yang mana risknya kecil, lossnya kecil, ketika cuan harus lebih besar. Nah, ketika kalian melihat downtrend, kalian itu posisinya harus lebih banyak pasang sell atau short. Oke, boleh manfaatin pantulan-pantulan kecil, tapi kalian harus mantauin terus, harus tahu kapan exitnya. Terus kalau ngelihat gambar kayak begini dengan tren yang masih downtrend, ya kemungkinan besar kan dia bakal turun terus. Dan kalau dari gambar ini, kalian bisa lihat dia tuh berpotensi menuju support kuatnya di area 95.200 sampai 95.400. Itu adalah support kuat. So, ketika nanti kalian short dan posisi harganya sudah mendekati 95.200, 95.400, kalian boleh pantau ya, boleh terus dijaga, boleh terus diliatin supaya kalian bisa ngelihat karena ini adalah support kuat, dia berpotensi mantul. Jadi seandainya nanti terbentuk reversal pattern dari downtrend jadi uptrend, kalian boleh close posisi short kalian dan ganti posisinya jadi long ya. Ini yang gue bilang trend is your best friend. Ketika lagi turun, ya udah kita fokus aja sama posisi sell, sama posisi short. Tapi ketika dia reversal, balik mau naik, kita gantian ya. Kita balik posisi kita jadi long, jadi buy. Inilah yang gue sebut sebagai trend is your best friend. Lanjut, rahasia yang kedua untuk meningkatkan win rate trading kita adalah harus paham makro ekonomi. Ya, kita sebagai trader jangan cuma gambar-gambar, tarik garis, analisa teknikal. Ya, itu penting, betul, itu penting. Tapi untuk ngerti makroekonomi, gimana kondisi perekonomian dunia, itu juga penting. Kayak yang pernah gue bahas di video sebelumnya, di mana momentum trading terbaik salah satunya adalah ketika ada high impact news. Ya, ada pengumuman berita, pengumuman ekonomi. Nah, seandainya kita bisa menganalisa kebijakan ekonomi, kayak contoh ya, ketika the Fed meeting, ketika ada FOMC, kalau misalkan kita bisa analisa, oke, suku bunga bakalan dipotong nih, suku bunga bakalan ditahan nih, suku bunga bakal naik nih. Nah, kita bisa ngambil posisi yang benar, ya bebas
bebas untuk ngelong USD kah, untuk nge-short Bitcoin, apapun itu, seandainya kita bisa menganalisa dengan benar, dan ketika nanti pengumumannya keluar sesuai dengan analisa kita, biasanya twing. Ya, biasanya bener nih, twing langsung naik kenceng, bisa volatile banget, atau ketika twing, ya twingnya turun dalam. Jadi ini masalah kita tuh ngambil posisi yang benar, dan ketika momentum market pengumuman itu high impact news itu diumumkan, ketika naik kenceng, dan boom, udah kita take profit aja. Karena volatilitas ketika ada high impact news itu jauh lebih volatile dibanding market regular. Contoh deh ya, pakai contoh. Kayak kemarin ya, waktu pengumuman inflasi di US bulan Januari 2025, ternyata angka aktualnya itu ada di angka 3%. Sedangkan proyeksi para analis itu memprediksi di angka 2,9%. Selisihnya sebenarnya kecil ya, cuma 0,1%. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, price action pergerakan harga yang berhubungan sama US dollar di tanggal itu volatile banget. Nah, inflasi tinggi itu artinya apa ya? Lebih tinggi dibanding ekspektasi. Artinya itu pelemahan US dollar. So kalian bisa trading untuk pair yang belakang US dollar, contoh EU ya, Euro USD. Itu kalian bisa long karena USD-nya turun, EU-nya bakalan naik. Lanjut, Bitcoin US dollar ya. US dollar kan di belakang nih. Kalian bisa juga trading itu BTC USD. Karena USD-nya turun, berarti BTC USD-nya bakalan naik. Nah, seandainya kalian bisa menganalisa dan memprediksi, oke, inflasinya lebih tinggi, kalian bisa ambil posisi yang benar sebelum pengumuman, ya kan? Jadi ya jangan males-males lah cari news, baca, tapi kalau lebih bagus lagi, kalau kalian bisa baca pikiran Donald Trump, itu bakalan lebih ngecun kali ya. Lalu lanjut, rahasia yang ketiga untuk meningkatkan win rate trading kita adalah dengan trailing. Bro, apa tuh trailing? Bahasanya ribet banget. Oke, ya supaya lebih praktikal dan lebih gampang di ngertiin, gue bakal share pakai chart lagi ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat chart yang di samping sini. Oke, lagi-lagi gue bakal pakai chart Bitcoin dengan time frame 15 menit. Dan ini adalah sebuah pergerakan harga ya, yang mana gue akan contohkan ya, misalkan harganya itu lagi di awal chart sini paling kiri ya, di sekitar harga 95 sampai 96 ribu. Ya anggap aja pokoknya chart yang kanan ini belum kejadian. Dan sekarang gue akan ceritain seandainya waktu itu ya gue entry. Nah, di sini kalian bisa lihat awalnya pergerakan harga Bitcoin ini sideways sebelum akhirnya dump ya, turun dalam ke titik A. Terus apa yang akan gue lakukan ketika harganya turun ke titik A? Ya, gue bakalan nggak ngapa-ngapain ya, gue bakal liatin dulu karena gue masih belum tahu turunnya sampai kapan ya, apakah dalam banget atau apakah akan cepat reversal, akan jadi V-shape recovery. Jadi gue masih akan wait and see. Terus ternyata dia bergerak naik, tuk naik, terus turun lagi koreksi ke titik B. Nah, kita bisa lihat di sini A adalah low, B ini adalah swing low yang baru tapi tidak membentuk lower low. Artinya low betul tapi tidak turun lebih dalam dibanding titik A. Yang artinya apa? Artinya ada orang yang beli di titik A, tapi orang itu ngejual sedikit ya, nggak sampai habis banget jebol titik A. Ini adalah sign bagus untuk reversal. Artinya ketika terbentuk low, low-nya tidak lower low. Oke, ngerti ya sampai sini? Oke, lanjut. Ternyata ya, pantulan kedua dari titik B, harganya berhasil naik dan membuat higher high. Ya, kalian bisa lihat ya, high yang sebelumnya di atas titik B itu, oke, berhasil ditembus. Yang ada tanda garis kuning dan lingkaran putih, titik C itu adalah entry point yang akan gua ambil, oke, entry untuk buy. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat pergerakan harganya membentuk new high dengan higher low. Nah, ini adalah salah satu signal indikasi reversal. Atau kita bisa gambarin juga ini ada cup and handle. So, sampai sini gua sudah entry dan average buy gua adalah di garis kuning, oke? Ketika gue entry di garis kuning, maka gue harus menentukan stop loss dong, ya kan? Nah, stop lossnya gue taruh adalah di garis merah, ya, di titik B. Ekspektasi gue adalah ketika dia breakout membuat higher high, dia tidak boleh membentuk lower low untuk membuktikan bahwa buyernya memang lebih kuat dibanding sellernya. Saat ini ya, stop loss di garis merah dengan average buy di garis kuning. Terus apa yang terjadi? Setelah itu dia choppy sideways sedikit, sempat turun ya di bawah average gua, kalian bisa lihat di sini, tapi tidak menyentuh level stop loss gua. So barangnya masih
kepegang. Terus apa yang terjadi? Dia naik perlahan-lahan, cuk, naik sampai bikin new high yang pertama di titik D. Terus kalian bisa lihat, setelah new high di titik D, dia turun sedikit ya, membentuk support baru di E. Ya, di poin E. Ini adalah support baru yang pertama. Nah, ketika terbentuk support baru tapi tidak membuat lower low, maka aktiflah yang namanya trailing tadi. Apa artinya trailing? Artinya trailing adalah gua menaikkan level stop loss gua dari garis merah di titik B naik menjadi di garis biru titik E. Jelas? Oke, karena ini adalah support baru ya, jadi gua naikin ke sana. Ya, untuk menjaga uptrend, lagi-lagi kan ini reversal ya, berarti gue expect dia lagi uptrend, makanya gue long. Nah, untuk menjaga tren naiknya, dia tidak boleh membentuk lower low. So, dari low yang terbaru, gue pindahin ke situ ya. Jadi, stop loss gue sekarang sudah berada di atas level entry gue. Ya, gue entry, average price gue di garis kuning, sedangkan sekarang trailing stop gue, ya gue kasih nama trailing stop karena bukan stop loss lagi, udah nggak rugi. Trailing stopnya gue pindahin ke garis biru ke titik E. Jadi seandainya dia turun, aman. Ya, gue tetap win, gue tetap berhasil menang, ya nggak loss. Oke? Tapi ternyata setelah mantul 2 kali di garis E, di titik E, dia naik membentuk new high di titik F. Nah, ini gue bilang adalah new high yang kedua. Pertanda bagus, terbukti ya, karena terbentuknya new high itu adalah signal pergerakan lagi uptrend. Terus apa yang terjadi? Dari titik F ya, dia turun sedikit, tektok sideways, membentuk low baru di titik G, yang gue kasih nama sebagai support baru yang kedua. So, lagi-lagi trailing stop gue dari titik E, gue geser naik ke titik G atau ke garis ungu, yang artinya profit gue udah jauh lebih banyak lagi, ya dong? Karena kan entry gue, average buy gue tetap di garis kuning. Oke, ternyata dia mantul berhasil membentuk new high lagi di titik H. Oke, titik H adalah new high yang ketiga. Oke, tanda bagus. Tapi ketika dari titik H dia turun, ternyata jebol support G. Oke, so dari sini sebetulnya trailing stop gue sudah kena. Dan ketika dia membentuk lower low, jebol titik G, uptrendnya menjadi sedikit kurang kuat ya, karena terbentuknya lower low. Dan kalian bisa lihat apa yang terjadi, turun ya, jebol, lewatin garis average buy gua sampai ke titik B lagi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa keputusan kita untuk menaikkan level stop loss kita jadi trailing stop itu terbukti benar. Jadi meskipun harganya turun lagi ke harga beli kita bisa tetap secure profit karena kita udah naikin trailing stop sampai di titik G. So, intinya dari trailing ini adalah kita mengamankan profit yang sudah kita dapat untuk tidak balik lagi jadi BEP atau jadi loss. Nah, dengan demikian win rate kita bisa lebih tinggi. Jadi nggak perlu dipantau terus ya. Kalau misalkan trailing stop kita udah naik, walaupun kena, kita bisa tetap profit. Nggak usah pusing terus liatin laptop, liatin market. Ya bisa ditinggal lebih santai gitu ya. Nah, selain santai, kalau misalkan kalian tradingnya pakai Okta, kalian juga bisa dapetin bonus deposit sampai 100%. Ya, kalau misalkan kalian top up 2 juta, kalian bisa dapat saldo trading sampai 4 juta. Dan tenang aja, kalau kalian profit dari saldo bonus kalian, itu cuannya tetap bisa di withdraw. Jadi aman banget. Untuk link download dan daftar Okta, gue udah drop ya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa, pas kalian top up, masukin kode promo bonus top up. Karena kalau kalian lupa masukin kode ini, kalian nggak dapet nanti bonusnya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!